Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto bersama dua hakim anggota Fajar Kusuma Aji dan Sigit Herman Binaji, surat dakwaan Hasto dibacakan Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto. Hasto didakwa dalam dua kasus, yakni dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku dan dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan saat menjabat sebagai Komisioner KPU Republik Indonesia. Menanggapi dakwaan ini, kuasa hukum Hasto Kristianto menilai jaksa telah salah kaprah menetapkan pasal obstruction of justice dan menyampaikan keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Sebelum memasuki persidangan, Hasto Kristianto sempat membacakan catatan tentang kasus yang dihadapinya. Hasto merasa menjadi korban kriminalisasi politik. Sikap saya tetap tidaklah berubah. Bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang Kapolres dicopot dari jabatannya dan jadi tersangka gara-gara melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Inilah kasus yang menjerat AKBP Fajar Widya Dharma. Berikut kronologinya. AKBP Fajar melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada pertengahan tahun 2024 dan membagikan video pencabulannya ke situs porno Australia. Aksi kriminal yang dilakukan terdeteksi oleh otoritas Australia yang langsung menginformasikan temuan ini ke otoritas Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan, AKBP Fajar ditangkap dan dicopot dari jabatannya, namun hingga kini masih tercatat sebagai anggota Polri. Kasus ini memperkuat hasil survei National Center for Missing Exploited Children atau NCMEC yang menyebutkan Indonesia berada pada urutan keempat di dunia dan kedua di ASEAN dengan temuan kasus pornografi pada anak terbanyak. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat atas kasus ini? Kekerasan terhadap anak. Dan dia menjadi salah satu pelakunya. Itu ironis sih sebenarnya, apalagi di Indonesia ini. Ya kalau bisa dihukum seberat-beratnya ya, karena bayangin aja kalau misalnya kita masyarakat, apalagi anak kecil yang nggak bisa ngelawan gitu, apalagi diperjualbelikan kan yang saya dengar untuk kontennya juga, kalau bisa dicopot dan dihukum seberat-beratnya sih. Harusnya sih dihukum seberat-beratnya ya, soalnya kan itu bikin anak trauma juga. Kegeraman dan harapan hukuman berat yang disampaikan oleh masyarakat ini menjadi masuk akal karena selain melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur, merekam aksinya dan menjual videonya ke situs porno, AKBP Fajar juga diketahui terlibat dengan narkoba jenis sabu. Masyarakat kini menanti kelanjutan kasus ini hingga tuntas memberi keadilan terutama bagi para korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal tanker MT Ronggolawe dan Takbut Rosalin yang terbakar pada Kamis pagi di Laut Utara Kecamatan Paciran diduga disebabkan oleh ledakan di kapal tanker yang bermuatan bahan bakar minyak.
Aparat kepolisian Lamongan menyebut ledakan berlangsung 4 kali hingga menyebabkan kebakaran hebat. Awak kapal tanker MT Ronggolawe yang meledak dan terbakar berjumlah 11 orang. 2 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan 1 masih belum ditemukan. 2 korban meninggal diketahui bernama Aldi Slamet dan Dwi Nugraha. Sementara ABK kapal TB Rosalin 08 berjumlah 10 orang dan 1 ABK belum ditemukan. Setelah berhasil dipadamkan, kapal tanker MT Ronggolawe ditarik ke PT Lamongan Marine Industri oleh kapal takbut Prameswari 01. Kapal tanker MT Ronggolawe terlihat rusak di bagian tengah hingga depan. Sementara bagian belakang masih terlihat utuh. Kebakaran melanda sebuah truk kontainer, 1 unit minibus dan bangunan di pinggir Jalan Raya Pantura Kaliboyo, Tulis Batang, Jawa Tengah, Jumat siang. Api yang membesar lalu merembet ke bagian belakang truk kontainer. Menurut warga, kejadian berawal saat truk alami pecah ban, lalu oleng dan menabrak sebuah minibus serta bangunan hingga menyebabkan kebakaran. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Sopir truk dan minibus dilaporkan alami luka bakar serius. Akibat kebakaran ini, Jalan Pantura juga sempat alami kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur kawasan Cijeruk, Kabupaten Bogor, menyebabkan banjir bandang di kampung Kawung Luwuk, Desa Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 sekolah dan 1 rumah warga dilaporkan rusak akibat derasnya terjangan air banjir. Menurut warga, air berasal dari Sungai Kawung Luwuk, meluap hingga masuk ke permukiman warga. Selain merendam sejumlah rumah warga, banjir juga merusak lahan pertanian. Tak hanya di Cijeruk, banjir juga menerjang kampung Cibogo, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sejumlah rumah warga yang rumahnya terendam banjir setinggi hampir 1 meter terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini tim BPBD Kecamatan Cijeruk tengah melakukan pendataan terhadap para korban. Ngadeng aku ke bersalah kowe. Kowe ngadeng aku kowe. Ya. Pria pengendara motor ini merekam insiden yang dialaminya saat diadang sekelompok orang diduga begal berkedok penagih utang. Kejadian tak menyenangkan tersebut menimpa pemilik motor berinisial RK di Jalan Daung, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor menghadang korban dan hendak menarik paksa motornya. Para pelaku menuduh jika motor yang dikendarai RK menggunakan plat nomor polisi palsu. Tak terima dengan tudingan para pelaku, korban yang bersama seorang wanita melawan dan terjadi cekcok. Korban merasa janggal karena keempat pelaku tidak membawa surat tugas dan tidak berani menyebutkan nama perusahaan leasing. Lantaran mendapat perlawanan, keempat pelaku kemudian kabur dari lokasi kejadian. Korban berharap aparat Polrestabes Semarang segera menindak para penagih hutang liar yang sangat meresahkan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan norma sosial di masyarakat selama bulan Ramadan, aparat Polresta Bandar Lampung menggelar razia ke sejumlah penginapan dan rumah kos di kawasan Kedamaian. 1 persatu kamar-kamar penginapan dan rumah kos yang sudah ditarget petugas tak luput dari pemeriksaan. Dan benar saja dugaan petugas di bulan suci yang seharusnya digunakan untuk lebih meningkatkan ibadah, ternyata banyak sekali pasangan mesum tanpa ikatan pernikahan sah kepergok berduaan di dalam kamar. Dalam razia ini sempat diwarnai keributan. Salah seorang tamu penghuni kos yang diduga pasangan mesum ini protes karena tidak terima dirazia. Kenapa ngomong gitu? Kamu nggak kooperatif dari kooperatif. Kamu nomor. Di salah satu kamar kos yang ditinggali pasangan tidak sah ini, polisi menemukan barang bukti berupa alat kontrasepsi yang telah dibuang. Ini punya siapa ya ini? Nggak tahu. Ini rokoknya. Sebanyak 11 pasangan mesum yang terjaring dalam razia ini dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Aparat Polresta Bandar Lampung berjanji akan mengencarkan razia penyakit masyarakat ini untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.